Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Salah satunya adalah dengan mengisi waktu kita dengan kajian-kajian di mana kita belajar tentang agama kita. Untuk itu saya sudah mengundang salah satu narasumber yang akan hadir setiap minggu bersama saya untuk tetap mengupas tema-tema tentang agama kita. Ada Ustadz Ahmad Natif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Hari ini sehat? Sehat dan alhamdulillah. Lancar puasanya? Lancar. Alhamdulillah. Baik Ustadz, di awal-awal Ramadan ini kita akan mengkaji tentang kehidupan Islami dan bagaimana sejarah mencatat kehidupan Islam yang pernah berjaya bahkan 1300 tahun. Yang itu dimulai dari perjalanan Rasulullah melakukan dakwah di Mekah. Dia memulai dakwahnya di sekup kecil dari keluarga dan sebagainya. Pada saat tersebut sebenarnya pesan apa yang beliau bawa sehingga kemudian Islam mendunia, kemudian Islam sampai kepada kita. Poin titiknya, pesan apa yang beliau sampaikan pada saat itu? Ya, poin besarnya adalah bahwa Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa risalah baru, yaitu risalah Islam. Risalah Islam ini pada intinya adalah bagaimana manusia itu tunduk mengabdi kepada Rabb-Nya tanpa mensekutukannya dengan yang lain. Itulah hakikat al-Islam, yaitu al-inqiyad, ketundukan. Jadi manusia ketika masuk ke dalam agama ini, dia tidak menjalani kehidupan itu sesuai dengan hawa nafsunya atau hawa nafsu orang lain, melainkan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin besar dari agama Islam, hakikat dari agama Islam. Ya, kira-kira gitu. Kemudian dari sebuah kota kecil di sebuah padang pasir yang tandus, Rasulullah menyampaikan Islam yang saat ini bisa dibilang mendunia sekali sampai kepada kita yang ribuan kilometer jauh. Kok bisa? Kok bisa? Keunikan apa yang ada di dalam Islam atau something spesial yang ada di dalam Islam sehingga begitu hebatnya akhirnya sampai ke seluruh dunia? Ya, Islam itu memang didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimenangkan, untuk mendominasi dunia. Islam didesain untuk mendominasi dunia. Dari mana kita tahu? Dari setidaknya 3 ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun." Ada 2 ayat yang persis seperti itu bunyinya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus Rasulnya ini, Muhammad SAW, dengan membawa petunjuk dan agama kebenaran, yaitu agama Islam. Untuk apa? Liyudhhirahu, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan agama Islam ini ala dini kullih, atas seluruh agama yang ada. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ya. Ada 2 ayat yang persis seperti itu bunyinya. Dan ada 1 ayat lagi yang hanya berbeda di akhir, tapi bagian awalnya sama. Bedanya yang tadi walau karihal kafirun, yang ini wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi. Nah, dari situ ada visi yang sangat jelas diturunkannya Islam ini untuk dimenangkan, gitu. Untuk dimenangkan di atas seluruh sistem kehidupan apapun yang selainnya. Nah, kok bisa seperti itu? Bagaimana caranya? Apa karakteristik unik di dalam Islam sehingga layak untuk dimenangkan? Ada 2. 1, bahwa Islam ini adalah agama yang hak, agama yang benar, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang memuaskan akal manusia, yang bisa diterima secara rasional. Dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama ini disebut sebagai agama satu-satunya di sisinya yang diterima. Dan barang siapa yang mencari selainnya tidak akan diterima. Begitu dalam surah Ali Imran, "Inna dina indallahil Islam." Ya, sesungguhnya din di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanyalah Islam. Gitu.
Ini yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya tidak diakui. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari din selain Islam tidak akan diterima darinya, ya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, yaitu masuk neraka. Gitu. Nah, sehingga dengan fakta bahwasanya agama Islam ini adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu memang kalau kita telaah, akidah Islam ini adalah akidah yang rasional, yang memuaskan akal manusia, yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Akalnya manusia itu pasti, kalau dia mau berpikir, pasti akan sampai pada kesimpulan bahwa dunia ini tidak terjadi dengan kebetulan. Dunia ini diciptakan, didesain. Pasti ada sang pencipta. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dunia ini ada, yang tadinya tidak ada. Gitu ya. Akal manusia pasti akan bisa menjangkau ke sana asal dia mau berpikir dengan berpikir yang cemerlang. Pasti akan sampai pada kesimpulan itu. Dan sesuatu yang menciptakan alam semesta dan mengaturnya ini tidak mungkin ada duanya. Gitu ya. Maka kita menyatakan la ilaha illallah. Pernyataan itu betul-betul rasional. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesembahan ini atau sang pencipta ini, ya, itu kemudian menurunkan satu kitab, menurunkan wahyu, yang itu secara rasional juga betul-betul darinya, ya, merupakan firman-Nya. Nah, itu sekaligus mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa dia seorang rasul. Gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, di sana bahasa yang digunakan itu bahasa yang begitu agung, begitu indah, yang tidak mungkin manusia itu menandinginya. Tidak mungkin pilihan-pilihan kata dengan struktur gramatika tertentu, dengan efek psikologis bagi orang yang mendengarkannya, yang seagung itu ditandingi oleh manusia. Dan itu memang yang diminta oleh Al-Quran. Siapapun yang meragukan Al-Quran, silakan mendatangkan yang semisal dengannya. Nah, dan sampai hari ini tidak ada satupun orang yang mampu melakukan. Nah, sehingga dari sini, apapun yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran, ya, maupun apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lewat hadis-hadisnya, yang mana Rasulullah dengan bukti adanya mukjizat Al-Quran itu betul-betul merupakan seorang Rasul, maka semua itu kita terima. Jadi sistematika kehidupan Islam yang dikatakan tadi satu-satunya yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu memang bisa diterima akal sehat dan sesuai dengan fitrahnya manusia. Nah gitu ya, itu yang pertama. Sehingga dengan karakter ini, Islam itu mudah diterima oleh orang-orang yang berpikir. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter Islam itu kenapa kok dia bisa dikatakan bisa mendominasi dunia, itu karena memang bukan sekedar benar akidahnya, bukan sekedar syariatnya yang dibangun di atas akidah ini juga benar, juga rasional, tetapi syariat yang dibangun di atas akidah Islam tadi itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kaum muslimin tidak butuh dengan ideologi apapun yang selain Islam untuk menjalani kehidupannya di dunia ini. Tidak butuh. Kenapa? Karena agama ini setelah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Agama Islam sudah disempurnakan. Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Ada penjelasan untuk segala macam perbuatan manusia, apapun yang ada di muka bumi ini, ada penjelasannya di sana secara hukum syarak. Jadi tidak ada benda apapun di muka bumi ini, di kolong langit ini, yang tidak ada hukumnya di dalam Islam. Tidak ada pula perbuatan-perbuatan manusia yang tidak ada hukumnya di dalam Islam. Ya, itu semua ada hukumnya, sehingga kaum muslimin tidak perlu atau tidak memerlukan ideologi-ideologi yang lain. Nah, bayangkan jika sebuah agama itu agama yang benar, yang rasional, yang memuaskan akal manusia, yang sesuai dengan fitrah manusia, dan lengkap semua aturannya. Dan aturan ini bukan dihasilkan oleh kecerdasan manusia,
tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta manusia yang tahu persis fitrahnya manusia, yang tahu kebutuhan manusia itu apa di dunia ini dan apa nanti di akhirat. Ya. Maka agama yang seperti ini layak gitu, untuk kemudian dimenangkan di atas semua din yang ada, din yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala wahyu tentang din itu, murni bikinan manusia dengan akal dan hawa nafsunya. Pasti jauh dengan ini. Pasti jauh. Nah, karena itulah ketika Islam memiliki karakter seperti ini, maka agama ini memang betul-betul layak dan memang didesain untuk mendominasi dunia. Kira-kira begitu. Islam sejak awal didesain untuk mendominasi dunia. Padahal sebagian orang berpikir bahwa agama itu kan kebutuhan ritual ya, tadi ya. Kebutuhan ritual, kebutuhan pribadi. Nah, ini tiba-tiba Islam membawa konsep yang sangat besar. Enggak cuma urusan ritual pribadi, tapi justru desain untuk mengatur dunia atau menguasai dunia. Apakah ini adalah sampai sekarang masih berupa cita-cita atau target yang harus dikejar, atau bahkan sudah ada catatan sejarah yang mencatat bahwa Islam pernah melakukannya, Islam pernah berada sampai di titik itu? Pernah. Jadi sejak zaman Rasulullah SAW sudah pernah. Dan memang Rasulullah SAW itu bukan sekedar diminta untuk menyampaikan risalah Islam ini kepada masyarakat, kepada manusia, yang kalau mereka menerima alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa, bukan seperti itu. Tetapi ada perintah kepada Rasulullah SAW untuk mengatur mereka dengan Islam. Lewat ayat misalnya, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hukumilah mereka itu dengan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahkum bainahum bima anzalallah. Jadi memang ada perintah untuk mengatur manusia dengan Islam, dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang menjadi isu berikutnya adalah bagaimana itu bisa dilakukan, kan begitu? Dari yang awalnya itu cuma satu orang, kemudian tiba-tiba ya menjadi penguasa dunia. Gitu. Nah, buku inilah yang akan insya Allah memberikan gambaran bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama dakwah di periode Makkah. Ya, itu dilakukan bersama para sahabat. Apa saja yang beliau lakukan, beliau kerjakan di sana, target-targetnya apa, itu sesungguhnya bisa kita pelajari polanya. Gitu. Bisa kita pelajari polanya. Ringkasnya begini, Mas. Ayat-ayat Al-Quran yang turun itu oleh para ulama itu kan dibagi menjadi dua biasanya. Ayat-ayat yang terkategori sebagai ayat-ayat Makkiyah, itu berarti ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, dan ayat-ayat Madaniyah, surah-surah Madaniyah, ya, yaitu surah-surah ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Begitu. Nah, kenapa hijrah itu dijadikan sebagai pembatas? Karena disinilah letak Islam yang sebelumnya itu tidak mengatur manusia, tidak mengatur dunia, lalu menjadi mengatur dunia. Kenapa? Memang dalam proses hijrah itu, Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhasil membawa Islam sampai di kekuasaan. Ya, selama mereka berdakwah di Makkah yang ditolak mentah-mentah oleh para penduduk kafir Quraisy, Rasulullah kan tidak kemudian berputus asa lalu tinggalkan dakwah, tapi beliau mencari suku-suku yang lain sampai akhirnya ketemu orang-orang Yathrib, ya, di mana mereka ini kemudian menyerahkan, singkat cerita orang-orang Yathrib pada masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam lewat dakwahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Lalu mereka memberikan kekuasaannya untuk Islam. Nah, ketika kekuasaan itu diberikan lewat baiat Aqabah kedua, lalu Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk hijrah ke sana. Hijrahnya ke sana itu karena memang di sana ada kekuasaan yang diberikan untuk Islam. Jadi Islam menyatu dengan kekuasaan. Nah, ketika Islam menyatu dengan kekuasaan, ya, maka dengan kekuasaan inilah Islam akan mengatur masyarakat. Gitu. Dan itu bukan hanya di lingkup kecil seperti misalnya di kota Madinah saja, tidak, tapi Rasulullah SAW mencontohkan, ya, dan ini diikuti oleh para khalifah-khalifah setelahnya,
penaklukan daerah-daerah sekitarnya untuk kemudian bergabung menjadi satu bagian dengan kekuasaan Islam yang rakyatnya itu kemudian diatur dengan aturan-aturan Islam. Sebagian besarnya kemudian masuk Islam. Begitu terus berkembang sampai akhirnya 2/3 dunia ini dikuasai oleh kaum muslim. Meskipun toh hari ini kita tidak melihat lagi. Jadi kita memang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ke dunia ini pada saat Islam sudah berpisah dari kekuasaan. Padahal basicnya Islam ini memang harus sampai kepada kekuasaan untuk mengatur dunia. Ya, menjadi aneh ketika kaum muslimin menerima begitu saja kehidupan di mana mereka diatur oleh din-din yang lain lalu meninggalkan Islamnya. Ini agak aneh dan ini problem. Gitu. Apa problemnya? Ya terancam masuk neraka lah. Jadi Rasulullah apakah pertanyaannya adalah apakah Rasulullah memang bahkan sudah mulai mentargetkan atau memvisualisasikan bahwa sejak di Mekah di mana sekupnya itu masih kecil bahwa Islam akan sampai pada kekuasaan dunia? Ya, di buku ini, buku dakwah di Mekah ini, saya catat setidaknya ada 4 riwayat hadis yang menunjukkan sejak dakwah di Mekah, bahkan sejak di awal-awal Rasulullah SAW sudah mencanangkan visi itu. Belum lagi sekian belas ayat-ayat Al-Quran yang turun di periode Makkah itu memang menunjukkan itu, menunjukkan visi kemenangan dan kekuasaan Islam. Saya ambil misalnya salah satu contoh riwayat masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ini kan bukan orang Makkah, beliau dari suku Ghifar, ya, agak jauh di dekat Badar, lokasi perang Badar, di sekitar situ suku Ghifar itu, agak jauh. Nah, beliau ini mendengar ada Nabi di Makkah, maka beliau mengutus adiknya untuk mencari informasi. Hanya saja ketika pulang informasi yang didapatkan itu kurang lengkap, kurang memuaskan. Maka Abu Dzar kemudian berangkat sendiri. Ya, setelah 3 hari akhirnya ketemu Rasulullah SAW, dan ketika Rasulullah mengajaknya masuk Islam, menyodorkan Islam, menawarkan Islam, beliau bersedia. Nah, apa pesan Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, ya Abu Dzar, uktub hadzal amr. Wahai Abu Dzar, sembunyikan keislaman. Jangan cerita siapa-siapa. Kenapa? Ada potensi dipersekusi. Nah, dia bukan orang Makkah. Ada potensi bahkan dibunuh, bisa jadi. Karena dia bukan orang Makkah. Layak, bukan layak, tapi rentan untuk dipersekusi. Maka Rasulullah perintahkan, sembunyikan keislaman. Pulang saja ke Bani Ghifar. Nanti kalau kemenangan Islam itu sudah sampai kabarnya di Bani Ghifar sana, silakan menghadap. Nah, itu dicatat dalam sejarah. Padahal Abu Dzar Al-Ghifari ini, menurut catatan Imam Az-Zahabi, itu adalah orang yang, ya, ada khilaf di antara para ulama, orang yang nomor 4 atau nomor 5 masuk Islam. Jadi di saat Rasulullah itu hanya ditemani oleh 4 orang atau 3 orang, Rasulullah sudah mencanangkan visi bahwa nanti akan menang Islam. Islam akan sampai pada kemenangan, Islam akan sampai pada kekuasaan, dan kabarnya itu akan sampai Bani Ghifar. Dan ketika itu diterima kabar itu, silakan Abu Dzar menghadap. Meskipun pada faktanya Abu Dzar tidak menuruti perintah Rasulullah SAW itu. Beliau setelah itu ya, keluar di Masjidil Haram itu, ketika orang-orang Quraisy mengumpul di situ, dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dipukulin sama orang. Bener kan? Dipukulin gitu. Nah, tapi dari riwayat itu kita jadi tahu bahwa sejak awal dakwah itu bukan tanpa target. Dakwah itu bukan tanpa visi. Dakwah itu punya visi yang jelas, yaitu apa? Membawa Islam sampai di kekuasaan. Gitu. Jadi bukan hanya orang Islam yang sampai di kekuasaan, tapi Islamnya yang sampai di kekuasaan. Apa yang membedakan? Kalau orang Islam sampai di kekuasaan, belum tentu aturan Islam dipakai untuk mengatur rakyat, kan? Gitu. Sebagaimana yang hari ini terjadi. Gitu. Tapi kalau Islam yang sampai di kekuasaan, itu orang yang membawanya ke sana pasti orang Islam, dan dia gunakan Islam itu untuk mengatur kehidupan masyarakat. Gitu. Oke.
ketika berbicara tentang kekuasaan, bahwa Islam ditargetkan untuk sampai pada titik menguasai kekuasaan. Berarti kita bicara tentang politik juga, Ustaz. Iya. Ketika Rasulullah masih berada di Mekah, kegiatan politik apa yang membuktikan bahwa beliau sudah mulai mencanangkan bahwa ini Islam harus sampai pada puncak kekuasaan? Iya. Itu detailnya nanti akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya tentang bagaimana rincian dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas itu iya aktivitas politik, aktivitas politik. Ya, yang perlu saya garis bawahi dulu adalah bahwa yang dinamakan politik itu maksud yang kita maksud dengan politik itu adalah riayatus syu'unil ummah. Bagaimana mengurusi urusan umat itu. Nah, mengurusi urusan umat itu bisa min qibalid daulah. Bisa dilakukan oleh negara. Bisa juga min qibalil ummah, dilakukan oleh rakyatnya. Yang dilakukan oleh negara dalam mengurusi urusan umat dengan aturan-aturan tertentu, itu politik. Dengan menetapkan aturan-aturan. Yang menetapkan aturan-aturan tertentu, mengurusi urusan rakyat dengan aturan-aturan tertentu, yes, itu politik. Tetapi bukan berarti rakyat yang tidak punya kekuasaan tidak bisa melakukan aktivitas politik. Apa yang dilakukan oleh rakyat sehingga bisa dikatakan sebagai beraktivitas politik, ya, mereka mengkoreksi kebijakan-kebijakan penguasa. Itu bagian dari kegiatan politik. Itu bagian dari kegiatan politik. Ya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang dirasa itu salah menurut rakyat, gitu, lalu rakyat melakukan koreksi, muhasabah, itu namanya kegiatan politik. Nah, kalau muhasabahnya ini didasarkan pada akidah Islam, didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, maka ini disebut politik Islam. Dan itulah yang exactly dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika dakwah di periode Makkah. Dan itu bisa dibuktikan lewat ayat-ayat Al-Quran yang turun di periode itu yang disebut dengan surah-surah Makkiyah. Nanti polanya bisa dilihat dari situ. Gitu. Baik, ini menarik sekali Ustaz, cuman kalau dilanjutkan ini akan sangat panjang dan saya berharap masih ada episode-episode selanjutnya untuk kita bisa bahas lebih mendetail lagi. Terima kasih banyak Ustaz. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Ustaz Ahmad Nadif tentang apa yang sudah dilakukan Rasulullah sejak awal di Mekah, bahwa Rasulullah sudah mentargetkan bahwa Islam harus ada sampai di puncak kekuasaannya dengan berbagai metodologi yang akan kita bahas di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi yang tercerahkan dengan obrolan-obrolan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.